Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class for 7th graders. So today, as usual, we are going to learn English. Nah, karena hari ini Miss masih WFH, jadi kita pembelajarannya pakai video aja dulu ya. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari hal-hal baru, terutama kita akan masuk materi baru. Oleh karena itu, silakan siapkan dulu kelasnya, dirapihkan dulu mejanya. Kalau masih banyak sampah, boleh dibuang dulu. Yang di rumah juga, kalau misalkan belum sarapan, boleh sarapan dulu. Dan jangan lupa disiapin buku catatan, buku portofolio, sama alat tulisnya. Terus untuk yang di kelas jangan lupa dipakaikan hand sanitizer-nya. Nah, karena Miss udah lama gak masuk kelas, mungkin ada dari beberapa kalian yang kangen banget sama breaking news. Jadi hari ini kita akan breaking news dulu. Selamat menonton. Kenapa 1 menit itu 60 detik, nggak 100 detik? Kenapa harus 60? Terima kasih pada bangsa Babilonia akan hal itu. 60 detik diciptakan untuk memudahkan penghitungan waktu. Kenapa bisa mudah? Angka 60 adalah angka yang bisa banyak dibagi angkanya dibanding 100. 60 bisa dibagi 2, 3, 4, 5, sampai 6. Jadi begitu halnya kalau kita nanya jam berapa sekarang sama orang, nggak perlu kerepotan. Kita bisa bagi setengah jam, 1/3 jam, 1/4 jam, 1/5 jam, sampai 10 menit. Sedangkan kalau 1 jam itu 100 menit, waktu akan jadi lebih sulit dibaginya, karena cuma bisa secara bulat dibagi 2, 4, 5, dan 10 sendiri. Tapi, kenapa satu hari itu 24 jam, bukan 60 jam? Alasannya karena bangsa Babilonia menggunakan basis 12 dalam sistem perhitungan mereka. 12 mereka adalah 10 bagi kita sekarang. Tapi, kenapa 12? 12 adalah angka yang sangat mudah dibagi dan menjadi alasan yang sangat masuk akal bagi mereka untuk mendefinisikan waktu berdasarkan angka 12. Oleh karenanya, bangsa Babilonia mendefinisikan rentang waktu antara matahari terbit dan terbenam menjadi 12 bagian, yang kemudian menjadi satu hari adalah 24 jam, yang menjadi asal-usulnya penghitungan waktu kita sekarang yang berdasarkan kelipatan angka 12, termasuk alasan kenapa 1 menit itu 60 detik. Pada tahun 1794 di Prancis pernah ada usulan untuk membagi waktu sehari menjadi 10 jam, 100 menit, dan 100 detik berdasarkan sistem bilangan desimal. Tapi usulan tersebut gagal dengan alasan yang sudah jelas, sulit untuk dibagi dan orang saat itu sudah terbiasa dengan sistem kehitungan yang sudah ada. Sekali lagi kita perlu berterima kasih pada bangsa Babilonia dan peradaban kuno lainnya, karena dengan sistem mereka kita jadi lebih gampang untuk bertanya jam sama orang tanpa perlu ngitung pakai kalkulator. Jadi jam berapa sekarang? Saya sudah harus pergi. Terima kasih. Hit the like button and comment below, and of course, don't forget to subscribe. Thank you. Nah, jadi materi sekarang ini judulnya adalah What time is it? Jadi berhubungan dengan time atau waktu ya. Untuk hal-hal yang akan kita pelajari 1 minggu sampai beberapa pertemuan ke depan adalah to tell the time, to tell the date, to tell the day, and to tell the month. Jadi ini berhubungan sama waktu. Dari yang pertama ada time atau misalkan jam berapa, terus date, tanggal, day, hari apa aja, sama month. Month itu bulan. Nah, apa sih tujuan pembelajaran ini? Nah, diharapkan kalian itu dapat menyatakan waktu, tanggal, bulan, dan tahun dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan nanti kalian ketemu bule atau lagi ke luar negeri ditanyain, kan suka ada ya yang nanyain misalkan, hey, what time is it? Do you have clock atau do you have watch? What time is it? Ditanyain jam berapa nih sekarang nih? Misalkan kayak gitu. Kalian jawab misalkan, oh, it's 7 o'clock. Misalkan kayak gitu. Oke, kita mulai ya. Jangan lupa disiapin catatannya. Nah, ini ada salah satu aktivitas yang sering kalian lakukan di pagi hari. Ini bangun pagi ya. Nah, ada pertanyaannya, misalnya, what time do you wake up in the morning? What time do you wake up in the morning? Jam berapa sih kamu bangun pagi itu?
kan banyak nih, beragam ya, ada yang jam 3, ada yang jam 4, ada yang jam 5. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan kayak gini, kita bisa jawab kayak gini, misalkan I usually get up at 4 o'clock in the morning. Saya biasanya bangun jam 4 pada pagi hari, misalnya kayak gitu. Moving on, ini apa nih? Ini breakfast, ini lagi makan. Nah, biasanya ada yang nanyain kayak gini, what time did you get your breakfast? Jam berapa sih kamu dapat sarapan atau makan pagi hari itu, kamu jam berapa? What time did you get your breakfast? Nah, kita bisa jawab, I usually get my breakfast at 9:30 in the morning. Nah, ini kalau misalkan breakfast kan beda-beda ya. Ada yang jam 6 udah makan, jam 7 udah makan, ada yang jam 9 baru makan. Ini beda-beda. Terus ini go to bed. Misalnya ada yang nanyain ke kalian, what time do you go to bed? What time do you go to bed? Jam berapa kamu tidur? Misalkan jam berapa kamu pergi ke kamarmu untuk tidur, misalnya kayak gitu ya. Kalian bisa jawab contohnya kayak gini, I usually go to bed at 10:15. Biasanya saya pergi tidur itu jam 10:15. Nah, sekarang Miss mau ngejelasin gimana caranya kita menyatakan jam dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada ketika jamnya pas, lebih 15 menit sama lebih 30 menit. Nah, look at this examples. Lihat contoh-contoh ini. Nah, example 1. Ini ada Salsa sama Syifa. Salsa bilang, what time do you study? Jam berapa kamu belajar? Syifanya bilang, I study at 7 o'clock in the evening. Nah, Syifa tuh bilang, jadi saya tuh belajar jam 7 di malam hari. Wah, ini salah ya. Harusnya jam 7, ini salah nih jamnya. Nah, ketika misalkan si jamnya itu tepat ke 12, berarti kan kita tulisnya 07.00 ya. Nah, kalau semisalnya jam ini tepat jam 7, tepat jam 10 atau entah tepat jam 8, kita langsung bilang 7 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock, ketika itu tepat pada pukul yang menunjukkan ke arah angka 12. Nah, jadi kita tinggal namahin clock aja. Misalkan nih, ada yang nanya lagi, what time do you usually get up in the morning? Jam berapa sih kamu bangun? Nah, misalnya jawaban kalian tuh jam 4 tepat. Jawabannya, I usually get up in the morning at 4 o'clock. Jadi tinggal namahin o'clock aja. Nah, gini ya cara nulisnya nih. Nih, Miss kasih bulat. Kayak gitu, o'clock. Next, ini kalau lebih 30 menit. Nah, ini ada Lala sama Kenny. Lala said, what time do you read Quran? What time do you read Al-Quran? Nah, Lala bilang kayak gitu. Terus Kenny jawab, I read Al-Quran at 7:30. Nah, kita lihat ya ini. 7:30. Jadi, kalau misalnya ini kan 7 lebih ya. Kalau tadi kan tepat, ini lebih 30. Kalau lebih 30, kita kan biasanya bilang 7:30 atau 7:30. Nah, kalau bahasa Inggris itu tuh setengah itu dibilangnya half ya. Half ini. Half past, pasnya berapa? Setengah lebih jam 7 lebih setengah. Jadi ininya half past itu menunjukkan jam 7. 7 ini menunjukkan jamnya. Jadi kita tinggal tambahin half past 7 atau half past 8 kalau misalkan dia jam 8. Kalau misalkan 10:30 berarti half past 10. Jadi tergantung, lihat dulu yang depannya. Oke, ini ada yang lebih 15 menit.
Nah, kalau 15 menit kita bilangnya quarter past. Quarter past berapa? Tergantung angka yang di depannya. Nah, kalau yang ini dia quarter past 10. 10 lebih 15. Nah, ini ada percakapannya, ada Nasrullah sama Kyung. Nasrullah bertanya, "What time do you get your lunch?" "What time do you get your lunch?" kata Nasrullah ke Kyung. Kyung jawab, "I get my lunch at quarter past 10." Jadi saya tuh makan siang jam 10 lebih 15. Kita bilangnya quarter past. Quarter past itu untuk lebih 15 menit. 10-nya itu jamnya, jadi 10.15 berarti quarter past 10 kayak gitu. Kalau misalkan masih bingung boleh diputar lagi videonya ya. Nah, untuk latihan kali ini di next slide terdapat waktu-waktu yang sudah ditulis angkanya. Ini latihan ya. Tugas kalian adalah silahkan tulis waktu-waktu itu dalam bahasa Inggris dan gambarlah jamnya. Lihat contoh berikut. Nih, Miss akan kasih contoh ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa pembelajaran ini dikerjakan di buku portofolio untuk latihannya ya. Untuk catatannya di buku catatan. Nah, untuk di buku portofolio ini diberi tanggal dan difotokan bagi yang daring di rumah. Bagi yang di sekolah, jangan lupa dikasih tanggal. Nanti kalau sudah ketemu, Miss akan periksa. Nah, contohnya pengerjaannya tuh kayak gini. Misalnya ada soal jam 4 lebih 15, itu soalnya ya. Jawabannya berarti it is quarter past 4. Lihat, quarter past. Kenapa quarter past? Karena di sini 15. Kalau 4.30 berarti it is half past. Pasnya berapa? Lihat angka depannya. Karena ini angka 4, jam 4 berarti kita tulis 4 di sini kayak gitu. Kalau sudah ditulis bahasa Inggrisnya, kita gambar seperti ini. Kayak gimana sih jam 4.15 tuh? Nah, digambar kayak gitu. Nah, kalau sudah paham, ini soal-soalnya dibuat. Nah, dibuat jawabannya seperti ini bahasa Inggrisnya, dan dibuat juga ininya. Dibuat juga gambarnya. Nah, gitu aja untuk hari ini. Thank you so much for today. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.